bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Selamat pagi para sahabat, salam jumpa lagi bersama kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini Selasa 2 Juni 2022. Hari ini kita memasuki novena Pentakosta hari yang ke-7 dengan tema Kekuatan Cinta adalah Doa. Inspirasi dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Renungan telah disiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Dominik PRR dari komunitas Yogyakarta. Doa kita akan dibawakan oleh para suster yang bergabung dalam tim Doa Kekuatanku Channel. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus yang akan menyemangati kita sepanjang hari ini. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Bapak, Ibu, dan para sahabat terkasih, marilah dalam novena Roh Kudus kita pada hari yang ke-6 ini kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Yang pertama, untuk para orang tua. Kita berdoa untuk semua orang tua, keluarga-keluarga Katolik. Kita mohon berkat karunia Roh Kudus untuk selalu menyertai mereka, sehingga mereka selalu menebarkan kasih dan kebaikan dalam menjaga dan mendampingi anak-anak generasi penerus gereja dan bangsa. Yang kedua, untuk kaum muda. Ya Bapa, lindungilah para kaum muda kami, agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi orang muda yang bertanggung jawab untuk gereja dan bangsa. Hindarilah mereka dari tindakan-tindakan kejahatan yang akan merusak masa depan hidup mereka. Yang ketiga, kita berdoa untuk para difabel dan orang sakit. Semoga mereka mendapatkan kasih dan perhatian yang sempurna,
sehingga aliran kasih yang mereka terima dari sesama memberikan kekuatan dan ketenangan bagi mereka. Yang keempat, kita berdoa untuk bangsa dan gereja kita. Semoga bangsa dan gereja kita senantiasa selalu dilindungi dan mohon perdamaian, kerukunan, dan persatuan antar umat beragama. Marilah kita satukan intensi-intensi kita dengan novena Roh Kudus bersama. Doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh Nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhkan yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Roh pengenalan akan Allah, ajarilah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarilah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan mereka di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau,
tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku yang memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, tema permenungan kita pada hari ini ialah kekuatan cinta adalah doa. Kita tahu bahwa ketika kita ambil contoh yang sangat konkret dalam hidup keseharian kita, yakni ketika sepasang kekasih, pemuda dan pemudi, merasakan adanya rasa cinta, atau ketika mereka jatuh cinta, pasti segala macam cara akan mereka lakukan sebagai bukti dari cinta yang mereka rasakan satu sama lain. Segala hal mereka lakukan, bahkan pengorbanan, ketulusan, kebaikan yang akan mereka berikan satu sama lain. Hal itu juga sama seperti yang dilakukan oleh Yesus dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar pada hari ini, di mana Yesus karena cintanya yang begitu besar kepada para rasulnya, dan bukan hanya kepada para rasul, tetapi juga kepada kita, di mana cintanya itu Yesus wujudkan dalam mendoakan kita para pengikutnya. Yesus mendoakan para rasulnya dan juga kita semua kepada Bapa agar kita senantiasa dalam hari-hari hidup kita menjadi saksi, kita menjadi pembawa cinta dan kasih bagi sesama yang kita layani dan kita jumpai. Yesus tidak meminta banyak kepada Bapa untuk kita. Dia hanya meminta agar kita senantiasa satu dalam Dia, karena Yesus juga satu dalam Bapa. Para sahabat, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, menarik sekali Injil hari ini, di mana Yesus memberitakan bahwa Yesus bersatu dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Yesus. Dan dari situ Yesus menghendaki agar dalam hidup keseharian kita juga menjadi satu dalam Kristus, dan Kristus juga satu dalam kita. Maka dari itu kita juga akan satu dalam Bapa. Bersatu dalam Kristus bukan saja bahwa kita memiliki kesamaan dengan Kristus, entah itu fisik, pikiran, sifat, ataupun apapun itu, tetapi menjadi satu berarti kita mencontohi, mengikuti teladan yang Yesus berikan kepada kita, yakni cinta kasih. Bagaimana kalau kita mengatakan diri kita sebagai pengikut Kristus jika kita tidak menuruti atau meneladani sikap Kristus? Maka dari itu, kesatuan kita dengan Allah hendaknya nyata dalam diri kita, sifat dasar Allah, yaitu cinta kasih dan pengampunan. Maka dunia pun dapat melihat perbuatan dan cinta kasih Tuhan dalam diri kita, di mana kita wujud nyatakan dalam hidup keseharian kita. Ketika kita dibenci, kita dimusuhi, kita dicemoohkan, kita dijatuhkan, maka tidak perlu kita harus membalas dendam, karena membalas dendam bukanlah sifat Allah atau bukanlah sifat Tuhan. Yang kita tunjukkan adalah mendoakan, mengampuni, memberi maaf kepada mereka, karena itulah sifat dasar yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Mari kita senantiasa dalam masa penantian curahnya Roh Kudus
ke atas para rasul dan kita semua. Marilah kita mohon kekuatan agar roh yang akan diutus oleh Tuhan senantiasa memampukan kita. Pada hari ini juga kita akan memasuki novena penantian Roh Kudus pada hari yang ke-7. Semoga kekuatan, penghiburan, roh yang akan diutus oleh Tuhan yang telah dijanjikannya ketika Tuhan naik ke surga senantiasa memampukan kita untuk senantiasa membuat cinta kasih kepada sesama dengan wujud doa dan pengampunan bagi sesama-sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, kobarkan hati kami dengan api ilahi-Mu. Engkaulah sumber kebenaran, cinta, kekudusan, pengajar, penasihat, dan pembimbing yang berasal dari Bapa dan Putra. Kami memuji-Mu dan mencintai-Mu dengan segenap hati dan jiwa kami. Ajarilah kami untuk mengenal dan mencari Tuhan. Isilah hati kami dengan rasa takut akan Tuhan, dan penuhilah jiwa raga kami dengan cinta yang besar baginya. Berilah kami kesabaran dan ketabahan, dan jangan biarkan kami jauh daripada-Mu. Dengan rela kami mau mendengarkan bisikan-Mu dan setia dalam tugas, serta bersyukur, memuji, dan mengasihi Dikau untuk selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat telah bergabung bersama kami pada doa dan permenungan hari ini. Kita jumpa lagi di doa dan permenungan hari berikutnya. Salam semangat, tetap sehat, Tuhan memberkati kita semua. Kami hadir menyapa setiap